Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Tutor, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Alia Ariyanti dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan Planbook atau Rencana Aksi Program Komunikasi Korporasi yang berjudul Bijak Bersosial Media. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi anti cyberbullying untuk Gen Z yang di Indonesia. Program ini mengangkat tema beretika, berempati, dan bertanggung jawab sebagai upaya untuk membangun budaya komunikasi digital yang lebih positif di kalangan remaja. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut adalah struktur presentasi yang akan saya jelaskan. Presentasi ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 analisis situasi, bab 3 strategi komunikasi, bab 4 rencana aksi, bab 5 monitoring dan evaluasi. Kelima bagian ini menjelaskan proses perencanaan program secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah hingga pengukuran keberhasilan program. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat program. Media sosial saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Melalui media sosial, mereka dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan sosial dengan mudah. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul berbagai permasalahan. Salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan digital. Cyberbullying dapat terjadi melalui komentar negatif, pesan pribadi, maupun unggahan yang merugikan orang lain. Permasalahan ini seringkali dipicu oleh rendahnya pemahaman mengenai etika digital dan kurangnya kesadaran terhadap dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam program ini adalah bagaimana membangun budaya komunikasi yang positif, empati, dan bertanggung jawab di media sosial untuk mengurangi praktik cyberbullying di kalangan remaja. Adapun tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman remaja mengenai etika bermedia sosial dan mendorong perilaku komunikasi digital yang lebih positif. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi digital, mengurangi resiko cyberbullying, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan nyaman. Selanjutnya adalah analisis situasi yang menjadi dasar penyusunan program. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan cyberbullying masih sering terjadi. Yang pertama yaitu rendahnya pemahaman mengenai etika komunikasi digital. Yang kedua, kurangnya empati saat berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga, adanya anonimitas yang membuat sebagian pengguna merasa bebas melakukan perundungan tanpa memikirkan konsekuensinya. Selain itu, banyak kasus cyberbullying yang tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, dan tidak mengetahui cara mendapatkan bantuannya. Dampak yang ditimbulkan cukup serius, yaitu mulai dari stres, kecemasan, menurunnya rasa percaya diri, hingga gangguan kesehatan mental. Target utama program ini adalah Gen Z yang berusia 13 tahun hingga 24 tahun yang aktif menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Untuk melihat peluang dan tantangan program, dilakukan analisis SWOT. Dari sisi strength, konten edukasi dapat dengan mudah disebarkan melalui media sosial dan sangat dekat dengan kebiasaan Gen Z. Dari sisi weakness, program memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Untuk opportunities, terdapat peluang kolaborasi dengan sekolah, komunitas, dan influencer edukatif yang memiliki jangkauan luas. Sedangkan threats yang dihadapi adalah perubahan perilaku digital yang membutuhkan waktu, konsistensi, dan pendekatan yang terus diperbarui sesuai perkembangan tren. Setelah memahami kondisi yang ada, langkah berikutnya adalah menyusun strategi komunikasi. Pesan utama yang diangkat dalam program ini adalah bijak bermedia sosial, berarti beretika, berempati, dan bertanggung jawab. Program
akan menggunakan pendekatan edukatif melalui workshop, kampanye media sosial, webinar, dan kolaborasi dengan komunitas. Pesan disampaikan dalam bentuk video edukatif, infografis, poster digital, dan cerita nyata mengenai dampak cyberbullying. Media yang digunakan meliputi Instagram, TikTok, YouTube, webinar daring, buklet, dan poster digital. Sementara itu, komunikator yang dilibatkan adalah influencer yang edukatif, pakar literasi digital, guru, dan duta pelajar agar pesan yang disampaikan lebih kredibel dan mudah diterima oleh audiens. Selanjutnya adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan selama 1 bulan. Program ini terdiri dari 6 kegiatan utama. Yang pertama, workshop literasi digital akan dilakukan 3 sekolah dengan target 150 peserta. Yang kedua, produksi konten edukasi berupa video, poster, dan infografis mengenai bahaya cyberbullying. Yang ketiga, kampanye dengan hashtag bijak bersosial media melalui berbagai platform media sosial. Yang keempat, webinar etika digital yang menghadiri narasumber dari bidang komunikasi dan literasi digital. Yang kelima, lomba konten kreatif untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan audiens. Dan yang terakhir ini adalah kolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan kampanye kepada Gen Z. Program ini dirancang berlangsung selama 4 minggu. Pada minggu pertama, dilakukan riset, penyusunan konsep, dan workshop literasi digital. Pada minggu kedua, dilakukan produksi konten, edukasi, dan peluncuran kampanye dengan hashtag bijak bersosmed. Pada minggu ketiga, dilaksanakan webinar etika digital dan lomba konten kreatif. Sedangkan pada minggu keempat, dilakukan kolaborasi dengan influencer, publikasi, hasil kampanye, dan evaluasi awal program. Pada bab 5 ini, untuk memastikan program berjalan efektif, dilakukan monitoring dan evaluasi melalui beberapa indikator keberhasilan, yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan peserta yang diukur melalui pretest dan post-test dengan target peningkatan sebesar 40%. Yang kedua, peningkatan keterlibatan audiens melalui likes, komentar, dan share dengan target kenaikan sebesar 50%. Yang ketiga, jangkauan program yang ditargetkan mencapai 300.000 reach dan 300 unggahan materi digital. Yang keempat, perubahan sikap peserta yang diukur melalui survei kepuasan dengan target minimal 80% respon positif. Terakhir, partisipasi peserta dengan target minimal 200 peserta aktif dalam webinar dan kampanye. Secara keseluruhan, target yang ingin dicapai melalui program ini adalah peningkatan pengetahuan sebesar 40%, kenaikan engagement sebesar 50%, jangkauan program mencapai 300.000 audiens, responsif positif minimal 80%, dan partisipasi webinar minimal 200 peserta. Target tersebut menjadi indikator keberhasilan dalam menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Demikian presentasi mengenai program bijak bersosial media yang bertujuan membangun budaya komunikasi digital yang lebih sehat melalui nilai beretika, berempati, dan bertanggung jawab. Harapannya, program ini dapat meningkatkan kesadaran Gen Z dalam menggunakan media sosial secara bijak, serta membantu mengurangi praktik cyberbullying di lingkungan digital. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.